Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif ya. Uh, Kalian sekarang sudah masuk ke SMA ya. Jadi otomatis cara belajarnya sudah harus terjadi perubahan dibandingkan dengan cara belajar waktu di SMP. Karena tingkat belajar di SMA, tingkat kesulitannya otomatis akan lebih tinggi karena naik tingkat. Nah, tinggal tergantung dari masing-masing bagaimana cara meminimalisir kesulitan yang ada, bahkan bagaimana caranya supaya kesulitan itu bisa diatasi ya. Ini berbagai macam faktor yang bisa menunjang supaya belajar kita ini lebih mudah diserap oleh otak ya. Tinggal tergantung dari masing-masing individu bagaimana menyikapinya, karena masing-masing gaya belajar dari setiap orang itu berbeda-beda. Oke, kita mulai saja. Ini berdasarkan penelitian bahwa ternyata otak kita berpotensi untuk menghafalkan informasi sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 30 juta jam memutar video YouTube. Jadi 30 juta jam kalau dibagi 24 jam dalam sehari, dibagi lagi 365 untuk dijadikan tahun, ini diperkirakan sekitar 3.400 tahun kemampuan otak kita dalam menghafalkan informasi. Artinya ini lebih besar dibandingkan otak komputer ya. Jadi memang otak kita lebih canggih dibandingkan komputer. Cuma masalahnya di sini adalah bagaimana agar potensi otak kita dapat digunakan secara efektif. Terutama kita gunakan dalam belajar supaya pembelajaran yang kita pelajari itu, materi yang kita pelajari itu mudah dicerna, mudah dipahami, mudah diserap oleh otak ya. Jadi ini ada faktor-faktor penunjangnya. Apa saja? Di antaranya pertama adalah kita harus tetapkan tujuan atau target kita. Kalian bisa membuat target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya saya ingin belajar supaya nanti nilai saya rata-rata sekian gitu ya. Atau mungkin saya nanti supaya supaya belajar supaya nanti masuk ke 3 besar, atau supaya saya ingin masuk ke PTN favorit, saya ingin masuk ITB, saya ingin masuk ke UI gitu misalnya ya. Nah, itu tetapkan target, karena target ini supaya kita lebih fokus dan akan mengingatkan kita untuk lebih semangat lagi mengejar target. Jadi belajarnya lebih semangat karena kita punya target untuk dikejar ya. Berikutnya kita buat jadwal belajar ya. Jadwal belajar otomatis jadwal belajar selama kalian di rumah, karena di sekolah sudah ada jadwal belajar sendiri. Nah, pada saat kalian bikin jadwal belajar ya dikasih selang untuk istirahat sekitar 5 sampai 10 menit lah supaya otak kita fresh. Jadi jangan terus-terusan ya. Untuk jadwal belajarnya itu otomatis harus kita harus kita taati sendiri. Jangan sampai dilanggar. Karena sekali dilanggar maka target kita juga akan berantakan. Itu yang harusnya diselesaikan dalam 2 hari menjadi bisa diselesaikan dalam 5 hari. Contohnya seperti itu. Jadi taati sendiri jadwal belajar yang kita buat. Kemudian suasana belajar dibuat senyaman mungkin. Ya, dibuat senyaman mungkin, jangan berantakan. Kemudian jadi yang rapi, kemudian yang bersih. Baik itu di kamar tempat kita belajar maupun nanti di kelas ya. Di kelas juga harus dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian bikin suasana belajar yang membuat kalian mudah memahami, karena masing-masing anak kan beda. Mungkin ada yang belajarnya itu harus sambil mendengarkan musik, mungkin ada yang belajarnya harus dalam kondisi sepi gitu, atau ada yang saya bisa masuk belajar kalau misalnya sambil makan camilan dan seterusnya ya. Terserah kalian kira-kira mana yang paling cocok dengan tipe kalian, tapi yang jelas kalian tahu mood booster kalian sendiri supaya kalian semakin semangat dalam mempelajari materi tadi ya. Materi cepat masuk itu yang bagaimana sih cara belajarnya gitu ya. Di antaranya tadi cara-caranya seperti itu ya. Kemudian siapkan alat-alat yang diperlukan pada saat kalian belajar. Kalau mau belajar matematika berarti kalian harus siapkan kalkulator, siapkan pensil, siapkan kertas untuk coret-coretan. Jangan sampai di tengah-tengah belajar kalian berhenti kemudian nyari-nyari kalkulator, berhenti nyari-nyari kertas atau nyari pensil. Nah, itu otomatis fokusnya akan buyar lagi gitu ya. Jadi itu tidak akan efektif. Jadi siapkan semuanya ya. Kemudian berikutnya belajar rutin atau belajar setiap hari. Ya, jadi jangan tidak penting lama atau tidaknya, yang penting dia rutin. Jadi lebih efektif sebentar tapi rutin dibandingkan hanya sekali belajar tapi lama gitu. Tiap hari 1 jam belajar misalnya, itu lebih efektif dibandingkan
dalam seminggu kalian belajar selama 8 jam. Itu tidak efektif karena nanti secara akan menimbulkan tekanan psikologis terhadap otak. Jadi kalau otak mengalami tekanan psikologis, maka dia tidak fresh. Kalau dia tidak fresh, maka susah untuk menerima ilmu, menerima informasi. Jadi buat supaya otak se-fresh mungkin, sesantai mungkin gitu. Makanya mendingan continue sebentar-sebentar tapi rutin dibandingkan tadi hanya sekali-sekali. Apalagi musim ujian, biasanya kalian besok mau ulangan, maka belajarnya cuma semalam saja. Padahal kalau dicicil itu mungkin tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengulang kembali dibandingkan dengan menggunakan sistem kebut semalam gitu. Hanya semalam saja. Semalam kemudian sampai malam gitu. Besoknya paginya otak tidak fresh. Sehingga ya susah untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, ya. Kemudian manfaatkan fasilitas yang tersedia. Fasilitas di sekolah ada buku di perpustakaan, ada internet, ada wifi ya. Gunakan semaksimal mungkin. Di rumah mungkin kalian juga ada internet, itu juga gunakan untuk mencari informasi. Kemudian buku-buku yang kalian beli itu dibaca, jangan hanya dikumpulkan ditumpuk saja, ya. Itu dibaca sambil dibacanya itu yang rutin tadi, sehingga tidak menumpuk, ya. Kemudian berikutnya adalah literasi. Kadang-kadang literasi disamakan dengan membaca, walaupun tidak selalu literasi itu dengan membaca. Membaca itu salah satu bentuk literasi, karena literasi diantaranya ada literasi baca tulis, ada literasi digital, ada literasi numerasi, ada literasi sains dan lain-lain, ya. Nah, ini kita di sini sering menggunakan literasinya. Kalau yang kita gunakan untuk belajar biasanya banyak menggunakan literasi baca tulis, ya. Literasi baca tulis. Ada juga kalau yang mencari dengan internet, berarti kita menggunakan literasi digital. Jadi dari internet kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya yang menunjang materi yang sedang kita pelajari apabila kita kesulitan, ya. Karena di internet, di Google kita bisa cari apa saja yang tidak kita tahu, ya. Kita tinggal search aja, rajin-rajin aja mencari, ya, mencari di internet, ya. Ini Ibu ambil contoh, ya, penggunaan internet di Indonesia. Ini tahun 2019 itu pengguna internet di Indonesia ini yang berusia 16 sampai 64 tahun itu memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit per hari untuk membuka internet, ya. Dari 8 jam itu dipakai sekitar 3 jam 22 menit untuk bermedsos ria. Nah, ada yang menggunakan WA, kemudian IG, Line, ada pakai apa lagi, Facebook dan lain-lain, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau tidak sisanya kalau digunakan sebaik-baiknya untuk mencari informasi, menggali informasi dari internet, mungkin akan lebih bermanfaat dibandingkan hanya untuk bermain medsos, ya. Di Indonesia peringkat 3 kalau bermain medsos, tetapi peringkat 3 artinya peringkat 5 besar, ya, 5 besar dalam bermedsos ya, tetapi peringkat 5 besar dari bawah jika berhubungan dengan lomba-lomba, ya. Lomba-lomba yang berhubungan dengan kompetisi literasi itu kita selalu 5 besar dari bawah. Itu kalau kita ambil rata-ratanya. Tapi secara individu Indonesia selalu bagus. Kalau individu seperti Olimpiade itu kan individu, Indonesia selalu dapat. Tapi kalau di rata-rata kita selalu 5 besar terendah di dunia, ya. Jadi sangat disayangkan kalau waktu yang kita pakai lama untuk membuka internet hanya dipakai untuk bermedsos ria tanpa dipakai untuk mencari informasi yang berguna di internet, gitu, ya. Kemudian belajar itu yang penting itu adalah memahami, bukan menghafal. Karena menghafal itu adalah tingkatannya lebih rendah dibandingkan tingkatan memahami. Menghafal itu menempel di otaknya itu dalam jangka pendek, sementara memahami itu jangka panjang. Jadi kalau kita menghafalkan sekarang, ya, sekarang nih kita hafal nih sekarang, nanti malam belum tentu hafal, mungkin udah lupa. Tapi kalau kita paham, mungkin sampai besoknya lagi, seminggu juga masih ingat. Jadi usahakan dalam mempelajari materi dipahami, bukan dihafal, ya. Walaupun ada beberapa materi yang memang harus dihafal, tapi secara keseluruhan kita harus memahami materi itu. Kemudian ada cara yang lain, yaitu dengan cara merangkum atau membuat ringkasan, ya. Memang tidak semua mata pelajaran itu bisa dirangkum, ya. Bisa ada beberapa lah yang bisa dirangkum, ada yang tidak.
Nah, untuk cara merangkum, kalau kalian punya buku, ini misalnya Ibu ambil contoh pelajaran sejarah ya. Ini kan kalau dibaca, kalau kita tidak merangkum ya, dibaca satu buku akan memerlukan waktu yang lama. Sehingga cukup kalian sebelumnya memang dibaca dulu gitu. Sebelumnya dibaca dulu, dipahami, kemudian kita kasih poin-poinnya, kita garis bawahi poin-poinnya. Jadi nanti pada saat ulangan kita cukup membaca poin-poin yang sudah kita garis bawahi atau dikasih stabilo lah, biar gampang langsung dibaca. Coba kalau kalian tidak pernah membaca, besok ulangan sejarah misalnya satu bab itu sekian sekian puluh halaman, sekian puluh halaman memerlukan waktu yang lama, ya. Nah, kalau seperti ini kan belum lagi buat ngapalinnya. Nah, jadi kalau seperti ini kan kita langsung ke poin-poin untuk menghafalkannya. Nah, ya, jadi itu dalam ringkas ya. Kemudian mempersingkat atau memodifikasi materi. Nah, ini karena background Ibu pelajaran kimia, maka Ibu kasih contohnya juga kimia. Nah, di dalam kimia ini nanti ada urutan yang namanya potensial reduksi, kemampuan namanya deret volta, di mana dia potensial reduksi ini urutan unsurnya itu tidak boleh berpindah-pindah, urutannya harus seperti ini. Ya, jadi ngapalinya kan susah kalau kita hanya ngapalin K, BA, CA, NA. Nah, cara menghafalkannya kita harus memodifikasinya atau kita kenal dengan istilah jembatan keledai ya, jembatan keledai. Ini kan kita menghafalkan K, BA, CA gitu menggunakan jembatan keledai yang biasa Ibu pakai, biasanya menggunakan K-nya kalium, kemudian ini barium, kalsium, ini natrium ya. Jembatan keledainya apa? Ini kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Firaun ya, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit gitu ya. Nah, ini unsur emas ini ya. Ini orang Sunda yang ngomong kerupuk ya, jadi kurupuk CU ya. Nah, jadi nanti ingat terus gitu ya, urutannya yang depan itu kalau Bapak Kaisar nanti meninggal berarti K, B, A, C, A, N, A, M, G dan seterusnya. Itu yang namanya jembatan keledai. Jadi ingat terus ya, tidak usah menghafalkannya menggunakan unsur-unsur seperti itu tadi. Jadi ingat sampai tahunan juga masih ingat. Kemudian belajar bersama. Jadi mungkin kalau kita belajar sendiri pada saat kita mendapatkan kesulitan, kita susah untuk menyelesaikannya. Mungkin kalau bisa mencari di Google atau di internet, mungkin bisa lah. Atau kadang-kadang di internet juga penyelesaian detail yang kita inginkan kadang-kadang tidak ada. Maka kita perlu berdiskusi atau bertanya dengan teman ya, dengan teman, terutama teman yang mampulah menguasai materi. Jadi di sini pentingnya belajar bersama ya, minimal 2 orang lah. Kalau 2 orang kan sudah diajak diskusi, kan ada dua kepala yang mungkin berbeda ininya, berbeda idenya gitu. Sehingga kalau disatukan menjadi satu kesimpulan ya. Atau mungkin bisa bertiga, berempat, dan jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu tidak efektif karena nanti malah justru ngobrol atau ngerumpi. Nah, kalau belajar bersama itu kita bisa mendiskusikan materi-materi yang susah dipahami untuk mencari solusinya. Kemudian memperbanyak latihan soal gitu ya. Kita baca, kita pahami. Membaca tidak hanya satu kali gitu. Karena membaca sekali belum tentu bisa memahami. Harus berkali-kali, harus berulang kali ya. Dari situ setelah paham baru kita mencoba kemampuan kita dari mempelajari materi tadi dengan mengerjakan soal, dengan latihan soal ya. Kita cek latihan-latihan soal, kita cocokkan dengan kunci jawaban. Atau kalau nggak ada kunci jawabannya kita cari di buku, bener nggak, sama nggak gitu ya, dicek and recheck lah. Kalau yang materi hitung-hitungan ya kita harus amat sangat sering harus banyak latihan soal. Kalau tidak ya tidak akan paham, karena yang namanya soal itu kan variasinya banyak ya, Nah, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah sukai mata pelajaran. Jadi mata pelajaran ada 15-16 ya. Itu kalau kalian tidak menyukai mata pelajaran tertentu, maka dipastikan kalian mempelajarinya juga terpaksa. Kalau terpaksa berarti otak kita tadi secara psikologis akan tertekan. Kalau tertekan dia tidak fresh dan otomatis akan susah untuk menerima informasi masuk ke dalam otak. Jadi sukai dulu mata pelajarannya. Ya semuanya kalau bisa disukai gitu ya, supaya otak kita tadi tidak tertekan, otak kita santai menerimanya, otak kita santai gitu. Karena kita menyukai mata pelajaran tadi sehingga mudah mencerna materi atau informasi yang kita terima ya.
Kemudian mendengarkan guru. Ya, ini kuncinya pada saat guru sedang menjelaskan di kelas, dengarkan ya, jangan sambil ngobrol, jangan sambil macam-macam lah gitu ya, dengarkan. Karena ada materi pelajaran yang harus apa ya namanya? Kalau tidak guru yang jelaskan susah gitu. Ada beberapa materi seperti itu. Ada juga materi yang dibaca kita bisa, tapi ada beberapa materi yang memang harus dijelaskan oleh guru. Ya, walaupun kita sudah belajar bolak-balik membaca di buku, kalau tidak dijelaskan kadang-kadang susah. Jadi dengarkan guru pada saat menjelaskan, ya. Nah, boleh kalian sambil mencatat poin-poin yang penting, terutama poin-poin yang dicatat itu adalah poin-poin yang tidak ada di presentasi guru. Misalnya guru memberikan PPT atau PowerPoint dan di situ tidak ada, maka kalian boleh tambahkan sambil mencatat gitu ya. Tidak ada di buku, tidak ada di PowerPoint, boleh kalian catat. Tapi kalau di PowerPoint ada, di buku ada, nggak usah mencatat, karena pada saat kalian mencatat maka fokus kalian jadi berubah. Kalau fokus berubah, otomatis ini apa namanya, menyerapnya juga lebih susah, tidak efektif ya. Berikutnya adalah jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Jadi kalau nggak ngerti, tanya ke guru. Guru akan memberi kesempatan siapa yang mau bertanya. Silakan tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan malu merasa dianggap bodoh oleh teman. Mendingan nanya, dianggap bodoh nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ngerti. Dan nilainya nanti justru lebih besar daripada orang-orang yang tidak pernah nanya gitu. Ya, jadi jangan merasa bisa walaupun sebetulnya tidak bisa. Mendingan dianggap tidak bisa tapi sebetulnya dia bisa gitu ya. Kalau misalnya benar-benar dia kalian nggak berani nanya ke guru, ya kalian boleh nanti nanya ke teman yang mampu di materi tersebut. Nah, pentingnya tadi diskusi atau belajar bersama seperti itu ya. Kan lebih gampang kalau nanya ke teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertahankan semangat. Ya, mempertahankan semangat itu apabila pada suatu saat kalian gagal ya. Sudah belajar, sudah berusaha, tetapi ternyata nilainya masih kecil juga. Nah, jangan patah semangat ya. Kalau kalian tiba-tiba semangatnya turun, kembali lagi ke tujuan atau target kita. Target kita mau apa gitu. Kalau baru gagal sebentar saja sudah semangatnya turun, ya target tidak akan tercapai. Ya, kita harus belajar dari kegagalan. Kita introspeksi diri. Kenapa sih kemarin saya gagal gitu? Apa masalahnya? Oh, mungkin saya belajarnya kurang banyak. Saya banyak main, saya banyak nonton TV, saya banyak main medsos, saya banyak main game dan lain-lain ya. Jadi introspeksi kemudian dikurangi ya, dikurangi dan lebih diperbanyak lagi belajarnya. Apa yang menyebabkan saya jadi nggak ngerti gitu ya. Itu introspeksi. Jadi kembali ke, kalau semangat turun maka kembali ke target atau tujuan kita dari awal ya. Itu karena kegagalan itu tidak selamanya akan gagal. Kalau kita bisa introspeksi, maka kegagalan akan berakhir dengan keberhasilan ya. Dan yang terakhir adalah berdoa, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa doa semuanya tidak akan berkah, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak berkah, karena tidak ada segala sesuatu yang berjalan lancar tanpa izin dari Allah ya. Itu kuncinya semuanya dari doa tadi ya. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalian mengambil kira-kira yang sesuai dengan kalian yang mana ya. Tetapi ya emang sebagian besar ya harus kita jalankan. Cuma tipe-tipe belajar yang tertentu saja yang tidak bisa kalian sesuaikan. Misalnya tadi belajarnya, suasana belajar harus yang bagaimana, itu kan berbeda-beda. Tapi cara untuk mempelajari, mempermudah dalam memahami materi itu intinya ada di sini semuanya. Tinggal tergantung kalian mau berusaha atau tidak, mau berhasil atau tidak ya, mau jadi pemenang apa mau jadi pecundang, itu intinya ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.